Konnichiwa, konbanwa, selamat siang dan selamat malam. Kembali lagi bersama gua Seva di konten nganim, ngobrol tentang anime, manga, dan light novel. Tapi kali ini gua nggak ngomongin anime, nggak ngomongin light novel, nggak ngomongin manga. Tapi kali ini gua ngomongin salah satu game yang sebenarnya gue udah bikin videonya sebelumnya, udah gue buat, udah gue taruh juga di YouTube, mungkin lo bisa nonton. Kali ini adalah gue mau ngomongin tentang game ya Heaven's Bound Thread nih, mungkin lo udah tahu. Lu lihat Dani dari screen gue ya di Google udah gue kasih lihat nih Heaven's Bound Thread. Dan jujur gue main game ini tuh gila. Ini pertama kalinya bagi gue sendiri ya, pertama kalinya main game Android atau game handphone ya, game HP smartphone lah ya. Gue baru pertama kali main game smartphone itu berasa kayak nggak lagi main game smartphone, men. Sumpah gila, gue berasa kayak lagi main PS Vita atau nggak kayak main PSP. Mungkin lebih ke PS Vita kali ya, PS Vita atau nggak Switch. Wah gila, ini grafiknya, terus lagunya, gameplaynya ya, meskipun gameplaynya ya emang nggak sebebas banget kayak game-game PS Vita ya, game-game RPG PS Vita. Tapi untuk sebuah game smartphone ini tuh lebih kayak udah lebih ini loh, lebih kayak suatu hal yang baru kalau bagi gue ya. Ya gue nggak tahu apakah di game smartphone lain atau game Android lain ada yang kayak game yang kayak gini. Gue nggak tahu karena gue emang jarang main game smartphone tuh, gue jarang banget. Paling ya kalau nggak ML gitu kan ya, PUBG dan lain-lain. Gue jarang main game HP itu, gue jarang banget. Tapi setelah gue waktu itu, pada saat inget banget gue salah satu channel YouTube yang gue suka, channel YouTube Jepang yang gue suka, Washiagana TV, itu mereka ngebuat kayak mereka dapet inilah ya, dapet mungkin sponsor atau bagaimana ya buat endorse game ini. Pada saat gue coba lihat, awalnya gue aneh-aneh tuh, kok ada kayak Clanat, ada Little Buster dan lain-lainnya. Pada saat gue lihat, wah ternyata ini game bukan buatan sih ya, lebih ke cerita yang ngebuat ya, itu yang story yang nulis storynya itu adalah Jun Maeda, yang dimana ya gue salah satu fansnya lah ya. Apalagi kalau lu suka banget film-film Ki ya, atau anime-anime Ki ya kan, yang entah Clanat, Angel Beats, Little Buster dan lain-lainnya itu yang bikin nangis. Gue salah satu fansnya, jadi gue langsung gue nggak perlu lihat gameplaynya lagi, gue langsung mau download. Dan pada saat itu emang belum dibuka ternyata. Dia baru awal kayak dikasih nih, disuruh cobain gitulah di Washiagana TV ini. Terus gue mau download kan, ternyata belum bisa. Dan gue harus nunggu sehari apa 2 hari gitu untuk bisa download. Dan pada saat gue download, memang satu hal yang harus kalian tahu, game ini gue udah ngomong juga sih di video sebelumnya, ini game ini adalah game Jepang. Jadi lu harus bisa baca atau enggak, kalau emang lu nggak bisa baca, setidaknya lu bisa ngerti apa yang diomongin. Tapi kalau lu emang nggak bisa baca dan nggak bisa tahu apa artinya, lu bisa coba cari di Google kayak translation app gitu ya, aplikasi translation gitu buat di game ini. Tapi ya gua main bener-bener dari ini Jepangnya, karena alhamdulillah gue bisa baca katakana, hiragana, dan kanji. Jadi gue main, dan gue udah main semingguan deh gue udah main story event satunya nih, main story pertamanya gue udah selesai. Jadi gue mau lanjut ke story kedua ya, gue mau lanjut ke story keduanya. Dan review gue untuk story pertamanya bagus ya. Mungkin memang belum berasa banget dramanya karena masih awal-awal ya, tapi it's good ya kan. Ini benar-benar ceritanya Jun Maeda banget sih, yang dimana kalau lu bener-bener nonton Ki, yang anime Ki ya, kayak Clanat atau Little Buster atau Angel Beats atau enggak Charlotte gitu kan ya, itu tuh awal-awal emang melawak kan. Mereka tuh lawak ya kan, lebih ke komedi awal-awal. Tapi pada saat pada saat nanti di mulai akhir atau dimulai semakin seru tuh, dia bakal dibikin drama yang bikin hati lu naik turun lah kayak gitu. Dan pada saat gue main story pertama, awal-awal tuh lawak lah. Dan game ini nih, itu kayak game, sebenarnya kayak game visual novel, dimana lu bisa milih jawaban, misalnya ntar kayak ditanya sama karakter, lu bisa milih jawaban lah seperti. Dan
bisa jadi kemungkinan bakal ada ending yang berbeda-beda kayaknya sih ya, karena kalau misalnya biasanya ada dua pilihan gitu biasanya bakal merubah story kayak gitu. Tapi nggak tahu juga karena ini kan game handphone, bukan game PC ataupun bukan game konsol ya kan, jadi kita nggak tahu, gue juga belum tahu. Tapi yang dari gue denger kalau misalnya lu main game ini terus lu kayak dari main story terus lu kalah lawan musuh, lu ceritanya bakal berubah katanya. Tapi gue belum merasakan itu karena gue belum kalah ya di main story pertama ini. Gue belum kalah, benar-benar menang terus. Jadi lanjut sampai ending di main story pertama. Tapi kali ini gue sebenarnya nggak mau ngomongin main story pertama ya. Gue lebih ngomongin ke event pertama. Kan emang ini kan game handphone ya. Tentu saja pasti ada event-eventnya, ntar mungkin ada event collab lah, event apalah, pasti ada kayak gitu kan. Tapi event pertamanya itu adalah lebih ke menceritakan satu karakter dari game tersebut. Dalam game tersebut karakternya itu si ini, gue lupa namanya, gue baru benar-benar baru selesai tadi ya. Main event karakternya mungkin sejam 2 jam lah selesai. Tapi kalau untuk main story-nya agak lama sih, gue juga agak lama, makanya gue kayak nunggu semingguan baru selesai itu main story pertamanya. Tapi event story itu cuma sejam 2 jam 3 jam lah. Nah ini adalah event pertamanya, story bento ya kan, Yasashi Taisetsunato Kokorotsio Sato. Nah ini dia lebih ke apa sih namanya, menceritakan dari karakter dia tersebut. Dan gue baru main malam ini nih. Ini sekarang kan tanggal 18 ya. Mulai tadi jam 6 ya, jam maghrib, selesai jam 9 jam 8an lah. Ini selesai nih karakter eventnya. Dan gue bisa bilang ceritanya oh shit man, itu bagus banget. Bagi gue sih udah bagus gitu. Dan dramanya awalnya kan awal tuh gue pas lihat event ini, ada event karakter ini, awalnya gue nggak mau nyoba quest event ini. Tapi pada saat gue lihat di YouTube official events Banslet ya, dikasih lihat trailernya kan, kalau nggak salah dikasih lihat trailer ininya pada saat kemarin pengumuman tuh ada trailer eventnya, trailer event ini ceritanya. Wah kayaknya seru juga nih ceritanya. Gue coba main lah malam ini nih, gue coba main dan it's good story really. Lawaknya ada, komedinya ada, terus dramanya pun ada gitu. Dan di endingnya tuh ya mungkin gue emang demen kayak cerita sedih kali ya, jadi ya nangis sih, nggak nangis banget, tapi ya membuat mata gue berkaca-kaca lah. Ceritanya bagus banget. Dan untuk lu pada nih ya yang suka nonton anime Ki ya, terutama Ki kayak atau lagi yang pembuatnya Jun Maeda, ceritanya ya lu harus banget main ini. Jujur lu harus banget main ini. Dan ini game gue yakin nanti bakal size-nya bakal makin gede ya. Kan awal kayak cuma 5 giga, mungkin bakal lebih gede lagi nanti, bisa 10 atau 20 kali. Tapi it's okay kalau bagi gue, karena ini bagus banget. Jujur gue baru pertama kali main game smartphone yang berasa bukan game smartphone. Tapi ingat, untuk main game ini setidaknya lo harus bisa baca Jepang. Ya kalau emang nggak mau ya lo bisa cari aplikasi kayak translation lah, seperti itu. Dan jujur gue rekomen banget ini game, apalagi kalau HP lo mampu ya. Karena kemungkinannya emang game agak-agak berat, karena kalau gue lihat tuh animasinya, grafiknya dan lain-lain itu agak-agak tinggi sih ya. Tapi HP gue pun masih bisa gitu. Mungkin HP 4 jutaan mungkin masih bisa kali ya, masih bisa main gitu. Dan ini oh shit man, lu harus main, lu harus coba main dah. Gue nggak punya kata-kata lain lagi selain lu harus main, harus coba, harus denger lagunya, harus denger BGM-nya, harus tahu ceritanya. Dan itu gokil habis sih, gokil habis. Dan ya karakter kesukaan gue ya ini ya, si MC-nya Ruka lucu banget sih dia. Ini lucu banget, sumpah komedi ya. Sebenarnya sih emang sebenarnya kayak kepribadiannya kita yang ngatur sih mau lu serius apa gimana. Tapi gue bikin dia agak ngelawak sih ya, karena memang rata-rata emang kayak karakter dia tuh lebih kayak agak-agak lawak gitu sih.
bukan artian lawak bener-bener lawak ya. Mungkin ada beberapa kali kayak kalau lu ngerti dari anime tuh kayak teneng kali ya, teneng ya. Agak-agak bodoh, agak stupid gitu lah, kayak gitulah seperti itu. Dan ceritanya gue bener-bener pengen tahu ceritanya dia nih karena masih belum dibahas banget backstory-nya dia. Karena gue yakin kemungkinan ini semua karakter ini punya story yang agak-agak sedikit mungkin lu bikin sedih, karena yang baru kita tahu nih ya story-nya ya, mungkin bukan main story, bukan backstory sih, tapi lebih kayak karakter tersebut gitu ya. Yang baru kita tahu tuh kayak si di main story awal ya, main story 1 nih ceritain si ini nih yang pakai apa nih? Pakai sarung tangan ini, si Gesu nih. Dia ngomong pakai Gesu, men. Akhirnya tuh Gobinya pakai Gesu. Nih pakai sarung tangan apa sih namanya tuh? Kepiting. Baru tahu kayak ceritanya dia tuh baru diungkapin lah kayak gitu ya. Dan gue masih belum sabar untuk semua karakter tersebut ya. Dan mungkin ya sama karakter si ini sih ya yang baru benar-benar keluar ya, karena event sekarang tuh kan. Karakter yang tadi tuh si gue lupa namanya, anjir. Lupa gue namanya bener dah. Dan ya, gue mau ngasih tau lo, ini rekomen banget game-nya. Jadi kalau lu suka dan HP lu mampu, HP lu bisa mainin, lu mainin deh, coba. Bagus banget. Tapi ya sekali lagi gue ingat lu harus bisa sih, harus tahu. Kalau nggak mau ya cari aplikasi, banyak kok aplikasi yang buat translatein tuh, lu bisa cari aja di Google, banyak banget. Dan gue dapet info katanya kalau lu mau translatein lebih baik ke translate ke Inggris ya daripada jangan ke Indonesia langsung, karena bakal ngaco katanya. Tapi ya gue nggak tahu juga, gue nggak pakai translation soalnya, jadi it's good. Oke, gue mau ngomongin doang. Sebenarnya gue pengen ngomongin banget event pertamanya ya, karena sumpah bikin gue berkaca-kaca. Tadi gue main, oh shit man, my eyes berkaca-kaca. Jadi gue pengen ngasih tau banget, gue gak sabar cerita ke depannya bagaimana. Dan gue bakal lanjut ke main story keduanya. Setelah 12 hari nih gue mau lanjut ke main story keduanya. Jadi oke, tinggal ditunggu aja bagaimana cerita main story keduanya. Oke, thank you yang sudah mendengarkan. Gue ngomong berapa menit nih? Gak lama, sekitaran 12 menit. Oke, thank you yang sudah mendengarkan. Dan gue kasih rekomen kalau lu mau main nih, jujur bagus banget, bagus. Udah nggak ada kata lain yang bisa gue keluarkan selain kata bagus. Thank you yang sudah mendengarkan, bye bye.